Halo anak-anak Ibu kelas 7. Masih semangat kan belajarnya? Baik. eh, Hari ini kita kembali belajar dalam pertemuan kita yang keempat, ya. Tetap masih bersama Ibu Fitri pada bagian cabang musik seni musik, ya. Cabang seni budaya yang kita pelajari adalah seni musik bab keempat di kelas 7. Nah, berikutnya apa yang mau kita pelajari saat ini, yaitu Ibu sebelumnya mau bertanya, sudah paham ya pelajaran di materi yang ketiga kemarin? Sudah ya? Baik, terima kasih. Nah, kita di bab 4 ini akan mempelajari bagaimana memainkan alat musik sederhana. Alat musik sederhana itu dikategorikan kalau di dalam istilah musik itu ada dia judulnya yaitu musik ensemble, ya, sederhana. Contoh itu yang bisa dimainkan secara bersama yaitu pada alat musik gitar. Nah, materi kali ini kita masuk ke musik ensemble. Musik ensemble, kalau dibilang musik ensemble itu berasal dari daerah Perancis. Ensemble atau ensemble, ya. Nah, apa itu musik ensemble? Musik ensemble pengertiannya adalah bermain musik secara bersama-sama dengan menggunakan beberapa alat musik tertentu dan juga memainkan lagu-lagu dengan aransemen yang sederhana. Jadi ensemble di sini ada dia sejenis, ada dia yang tidak sejenis. Kalau dikatakan sejenis berarti hanya satu alat musik sejenis saja. Misalnya kalau gitar, gitarlah alat musik yang dimainkan dengan menggunakan banyak orang, ya. Nah, di mana juga di dalam musik ensemble ini ada pengelompokan musik ensemblenya. Yang pertama apa saja itu? Yaitu berdasarkan penyajian musiknya. Yang kedua, berdasarkan peranan dan fungsi alat-alat musik. Dan yang ketiga adalah berdasarkan golongan alat musiknya. Ya, yang pertama berdasarkan penyajiannya, yang kedua peranan, dan yang ketiga golongan. Nah, yang pertama itu kita masuk penggolongan yang pertama di dalam musik ensemble berdasarkan penyajian musiknya. Ada ensemble sejenis dan ensemble campuran. Baru ada dia penggolongannya itu musik ensemble melodis, ensemble harmonis, dan ensemble ritmis, ya, ensemble ritmis. Nah, kalau ketiga jenis musik ensemble ini, melodis, harmonis, dan ritmis, itu dia dikategorikan berdasarkan peranan dan fungsinya. Jadi dari ketiganya ini berbeda-beda fungsinya. Ya, melodis, kalau dibilang melodis, berarti dia alat musiknya hanya bisa memainkan alat-alat musik yang menghasilkan nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Melodinya itu aja yang bisa dimainkan. Ya, ada itu contohnya seperti recorder, alat musik melodis, harmonika bisa juga, ada saksofon, ada trombon, ada trompet, ya, ada dia ini flute, alat musik barat, ya, ada dia klarinet, ada suling, dan ada fu dari Cina. Nah, masuk yang bagian kedua adalah harmonis, ensemble harmonis. Harmonis di sini fungsinya dia untuk memainkan melodi lagu serta juga untuk mengantarkan iramanya, memainkan melodi. Jadi dia ada dua fungsi di harmonis ini. Bisa dia melodis, bisa dia memainkan akordnya. Inilah dia contohnya, ada gitar. Nah, gitar itu kan dia bisa memainkan, kalau dia klasik itu kan hanya melodinya saja. Nah, gitar pop ataupun gitar klasik. Baru yang ketiga, alat musik ritmis. Nah, alat musik ritmis di sini ada contohnya itu ada seperangkat gong ataupun gamelan musik ritmis, yaitu fungsinya untuk mengatur irama sebuah lagu. Bisa juga contohnya itu drum, ya, bisa juga gendang. Jadi iramanya
tempo lagunya itu. Itulah yang dikategorikan ke dalam ensemble ritmis. Baru berikutnya ada dia penggolongan yang ketiga berdasarkan golongannya. Ya, yang pertama itu adalah dia berdasarkan sumber bunyinya. Berdasarkan sumber bunyinya, penggolongannya dibedakan berdasar. Yang pertama yaitu aerofon. Aerofon, kalau dibilang aerofon, sumber bunyinya dari tiupan udara, ya. Dia dimainkan dengan cara ditiup dan hasil suaranya itu berasal dari udara yang ditiup, ya. Baru yang kedua, idiofon. Idiofon itu dia alat musik yang sumber bunyinya itu berasal dari alat musik itu sendiri, ya, seperti gong. Dia identik dengan alat musik yang dipukul ataupun angklung yang digoyang. Jadi sumber bunyinya itu dari badan alat musik itu sendiri. Baru yang berikutnya elektrofon. Elektrofon alat musik yang dia berasal dari arus listrik. Baru yang berikutnya ada membran. Membranofon, yaitu alat musiknya itu ada dia dari lapisan selaput tipis di atasnya, ya. Dia itu contohnya bisa kita lihat gendang. Pernah lihat gendang atau drum? Nah, di atasnya itu kan ada seperti warna putih. Dia ada selaput tipis. Jadi ketika alat musik itu dipukul, di dalamnya itulah dia menghasilkan suara, membranofon. Baru yang berikutnya adalah kordofon. Kordofon di sini yaitu alat musik yang memiliki dawai atau senar, ya. Bisa ini kita temukan di alat musik biola, alat musik gitar, alat musik cello. Nah, itu dia kordofon namanya, ya. Sumber musiknya itu ketika menggunakan senar ataupun dawai. Paham ya? Berdasarkan golongannya itu dia dibedakan pertama sumber bunyinya yaitu kordofon, idiofon, elektrofon, membranofon, dan aerofon. Baru berdasarkan golongan yang kedua, apa aja? Yang kedua, iya, berdasarkan cara memainkannya. Cara memainkannya. Kalau yang tadi kan berdasarkan sumber bunyinya. Nah, ini berdasarkan cara memainkannya, dia dibedakan atas 5. Yaitu yang pertama, satu dia dipukul. Alat musik yang dipukul berarti hanya dengan menggunakan kekuatan tangan, ya. Contohnya itu drum, bongo, gendang, dan saron. Yang kedua, dengan cara memainkan dipetik. Nah, yang dipetik itu biasanya gitar dan kecapi. Oke. Baru yang ketiga yaitu dengan cara ditiup, ya, ditiup. Cara memainkan dengan cara ditiup menggunakan tenaga untuk menghembus suaranya, baik trompet, seruling maupun klarinet. Itu contoh alat musik yang ditiup. Baru yang keempat adalah digoyangkan atau digetarkan, ya, dengan cara digoyangkan. Pernah lihat angklung? Siapa pernah lihat angklung? Iya, angklung itu berasal dari daerah Jawa Barat. Itulah dia alat musik yang digoyangkan. Baru yang kelima, dengan cara memainkannya itu yaitu dengan digesek. Nah, digesek itu terdapat pada alat musik biola, cello, dan juga rebab. Itulah dia 2 cara dalam penggolongan musik, penyajian musik dalam golongan. Yaitu yang pertama dalam sumber bunyinya, yang kedua dalam cara memainkannya. Paham ya sampai di sini? Nah, untuk berikutnya tugasnya adalah anak-anak tetap tugasnya yang pertama itu yaitu ketika anak-anak sudah memahami pelajaran ensemble itu tadi, yaitu bermain secara bersama-sama, baik dia menggunakan alat musik sejenis maupun alat musik yang tidak sejenis. Nah, yang pertama, carilah 2 gambar alat musik, ya. Alat musik tadi berarti yang digolongkan berdasarkan sumber bunyinya, yaitu membranofon, 2 kordofon, 2 alat musik aerofon, 2 alat musik elektrofon, dan 2 alat musik idiofon. Baru yang berikutnya, ketika kamu sudah mencari, kamu tempel gambar tersebut di buku gambar.
ya, hanya menempel saja bukan menggambar. Jadi kamu golongkan dia nanti, ya, setelah kamu cari dua alat musik membranofon, contohnya tadi drum, ya, ataupun tuba. Hanya nempelkan buku gambarnya itu aja di buku gambar yang kemarin itu sesuai dengan warna kelasnya masing-masing, ya. Ingat, Ibu mengingatkan kembali, bukan digambar ulang, tetapi kamu gunting dari buku ataupun dari majalah, dua alat membranofon, dua contoh kordofon, dua aerofon, dua gambar elektropon, dan dua gambar idiofon. Nah, demikian pembelajaran musik kita pada pertemuan keempat kali ini. Kiranya anak-anak ibu semua dapat mengerjakannya dengan baik. Waktunya cukup hanya 1 minggu. Kamu mencari dan menempelkan di buku gambar saja. Ya, terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Salam sehat.